warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdi, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi robot otonom yang kami ambil dari 3 jurnal internasional. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri bernama Tesalonika Roslina Lanaria dengan NIM 1724064. Saya Nisrina Hilwa dengan NIM 1724072. Saya Aura Putri Natasha dengan NIM 1724091. Oke, untuk jurnal pertama diambil dari Intelligence Autonomous Robot Control for Medical Applications yang ditulis oleh penulis antara lain Haikal Marwani, Khaled Al-Jalaud, Saad Al-Buwaimal, Muhammad Tabris Qasim, dan juga Yasir Fuad. Pertama-tama, pendahulunya itu berisi tentang perkembangan teknologi robotika dan kecerdasan buatan atau AI telah memberikan kontribusi besar dalam sektor kesehatan, terutama dalam mengurangi beban kerja tenaga medis dan meningkatkan efisiensi pelayanan. Pandemi saat COVID-19 semakin menekankan pentingnya penggunaan robot otonom untuk mengurangi kontak langsung antara tenaga medis dan juga pasien. Jadi penelitian ini mengembangkan robot layanan medis otonom yang dapat bergerak secara otomatis untuk mengantarkan makanan dan juga obat di rumah sakit. Robot ini menggunakan kombinasi pengendali jaringan saraf tiruan yang bernama ANN dan PID untuk meningkatkan akurasi navigasi. Implementasi ini dilakukan menggunakan Arduino Uno dengan sensor inframerah dan juga motor DC. Jadi dengan sistem ini diharapkan robot dapat membantu meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan serta mengurangi risiko penyebaran infeksi di rumah sakit. Untuk arsitektur robotnya ini, jenis robotnya menggunakan robot line follower yang mengikuti jalur yang ditandai di lantai rumah sakit. Jadi di bagian robot line follower ini menggunakan sistem robotik di mana lantai di rumah sakit ini sudah direkam oleh memori yang ada di dalam robot tersebut. Jadi seperti skenario mobil yang dikemudikan tanpa seorang pengemudi. Yang kedua, komponen utama dalam robot tersebut berisi microcontroller Arduino Uno yang mengontrol seluruh sistem. Yang kedua, sistem sensor inframerah yang mendeteksi jalur di lantai. Yang ketiga, motor DC dan roda yang menggerakkan robot. Dan yang keempat yaitu modul pengendali motor tipe L29BN yang mengatur kecepatan dan juga arah pergerakan robot. Untuk yang sistem kontrol 1 yaitu menggunakan kontrol PID, penggunaan kontrol PID atau yang disebut juga proportional integral derivative, berfungsi antara lain mengontrol kecepatan dan juga arah robot berdasarkan data dari sensor inframerah. Yang kedua, metode tuning PID yang ditemukan oleh Ziegler-Nichols untuk mendapatkan respons optimal, di mana fungsi utama dari sistem ini itu memastikan robot tetap berada di jalurnya dan juga mengurangi kesalahan dalam navigasi. Sedangkan untuk jaringan saraf tiruan yaitu neural network digunakan untuk memprediksi jalur pergerakan robot berdasarkan data sensor. Lalu arsitektur jaringan yang terdiri dari lapisan input dan juga 2 lapisan tersembunyi, kemudian 1 lapisan output. Di jaringan ini dilatih menggunakan perangkat keras berjenis Python dengan metode backpropagation. Kemampuan beradaptasi untuk kemampuan beradaptasinya sendiri itu, robot dapat menyesuaikan kecepatannya secara otomatis, yaitu bergerak lebih cepat di jalur lurus serta melambat saat belok untuk menghindari keluar dari area jalur yang bukan diatur. Jadi, sistem neural network ini yang memungkinkan robot untuk menghindari gerakan yang tidak seimbang. Lalu efisiensi dalam rumah sakit, robot itu bisa dipakai untuk mengurangi interaksi langsung tenaga medis dengan pasien yang terkena infeksi sehingga mengurangi resiko yang namanya tersebarnya penyakit menular. Jadi robot ini bisa dimanfaatkan untuk pengiriman obat, makanan, dan juga perlengkapan medis ke kamar pasien secara otomatis. Manfaat dalam penggunaan robot otonom di kehidupan medis ini yang pertama meningkatkan efisiensi layanan kesehatan, di mana robot otonom bisa membantu staf medis dalam tugas-tugas rutin sehingga mereka dapat fokus pada tugas yang lebih kompleks. Dan yang kedua, tentu saja membantu mengurangi penyebaran penyakit, di mana robot otonom itu bisa mengurangi kontak langsung antara staf medis dan juga pasien sehingga mampu mencegah penyebaran penyakit. Lalu jurnal selanjutnya berjudul Formal Specification and Verification of Autonomous Robotic System, a Survey. Ditulis oleh Matt Lawcock, Mary Farrell, Louis A. Dennis, Claire Dyson, and Michael Fisher, dipublikasikan pada tahun 2019. Sistem robotik berinteraksi dengan dunia fisik, sementara sistem otonom mengambil keputusan tanpa keterlibatan manusia. Sistem hibrida yang kompleks memerlukan pertimbangan keamanan, hukum, dan juga etika ketika pada mobil tanpa pengemudi atau pesawat tanpa pilot.
robot otonom membutuhkan verifikasi lebih ketat dibandingkan pengujian biasa, mendorong pengguna metode formal berbasis matematika untuk memastikan keakuratan sistem. Hal ini mencakup tinjauan spesifikasi formal, tantangan, serta analisis literatur terkait dengan robotika otonom. Yang pertama adalah tantangan eksternal dalam robotik otonom. Sistem robotik otonom menghadapi berbagai tantangan eksternal dalam spesifikasi dan verifikasi formal. Salah satunya adalah memodelkan lingkungan fisik. Robot seringkali beroperasi di lingkungan yang tidak terstruktur, sehingga interaksi antara sistem robotik dan lingkungannya menjadi sulit untuk diprediksikan secara akurat. Tantangan ini semakin kompleks dengan adanya variasi dan juga dalam akurasi sensor, kinerja motor, serta kemungkinan kerusakan komponen yang dapat mempengaruhi respons sistem. Selain itu, memberikan bukti yang cukup untuk sertifikasi dan memperoleh kepercayaan publik untuk juga menjadi tantangan besar. Beberapa sistem robotik beroperasi di domain yang memiliki badan sertifikasi khusus dengan standar yang ketat, sementara yang lain digunakan di lingkungan tanpa regulasi formal. Lalu selanjutnya ada tantangan internal dari sistem robotik otonom. Sistem multi robot terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah kawan dengan perilaku seragam dan tim dengan tugas berbeda. Desainnya harus mempertimbangkan operasi individu dalam kurung mikroskopis dan kerja kolektif, yaitu makroskopik, untuk mencapai tujuan. Tantangan utamanya adalah adaptasi dan konfigurasi ulang mandiri, terutama di lingkungan berbahaya. Robot harus mampu mengidentifikasi perubahan dan mendiagnosis masalah serta menyesuaikan strategi dan konfigurasi agar tetap optimal. Lalu selanjutnya adalah formalisme untuk sistem robotik. Spesifikasi dan verifikasi sistem robotik menggunakan berbagai formalisme untuk memastikan ketepatan dan keselamatan. Formalisme berbasis seperti B method dan Z menangkap struktur data kompleks, sementara jaringan Verti, FSM, dan automata memodelkan perilaku sistem melalui transisi keadaan. Logika temporal dan juga dinamis membantu memeriksa properti sistem. Sedangkan algebra proses memodelkan sistem konkuren berbasis peristiwa. Ontologi berfungsi sebagai kumpulan pengetahuan untuk penalaran berbasis konsep domain. Berbagai formalisme lain juga mendukung perancangan dan juga analisis sistem robotik secara sistematis dan terstruktur. Lalu ada pendekatan verifikasi formal untuk robotik. Yang pertama adalah pemeriksaan model. Pemeriksaan model adalah metode verifikasi sistem robotik yang umum, yang digunakan dalam logika temporal aljabar proses dan juga program. Popularitasnya didukung oleh banyaknya publikasi yang memanfaatkan logika temporal dalam pendekatan ini. Lalu yang kedua ada pemantauan waktu dijalankannya. Pemantauan waktu dijalankan membantu menghindari kompleksitas verifikasi model dengan mengekstrak dan menentukan properti sistem sebagai monitor. Karena lebih sederhana, monitor lebih mudah diverifikasi. Lalu selanjutnya ada pembuktian teorema. Pembuktian teorema menawarkan manfaat untuk menghasilkan bukti formal tentang kebenaran sistem perangkat lunak. Bukti formal ini dapat digunakan untuk memberikan bukti yang kuat untuk sertifikasi sistem robotik otonom. Lalu yang terakhir adalah metode formal terintegrasi. Metode formal terintegrasi atau IFMS menggabungkan berbagai metode formal, semi-formal, ataupun non-formal untuk saling melengkapi. Meski kompleks, IFMS memungkinkan analisis lebih mudah dengan menangkap berbagai dimensi sistem sekaligus. Selanjutnya, pada jurnal yang ketiga ini membahas dengan Exploiting the Internet Resources for Autonomous Robots in Agriculture, yang dipublish oleh Luis Emi, Rumi Fernandez, Pablo González de Santos, Matteo Francia, Matteo Golfarelli, Guy Vitale, Henrik Sandman, Michael Husted, and Merve Wolfberg, yang dipublikasikan pada tahun 2023. Jurnal ini membahas menyajikan arsitektur untuk mengintegrasikan berbagai komponen robot otonom yang menyediakan akses ke cloud, memanfaatkan layanan yang disediakan terkait penyimpanan data, skalabilitas, aksesibilitas, berbagai data, dan analisis data. Arsitektur ini didasarkan pada robot operating system atau ROS dan VWare atau Future Internetware untuk memvalidasi dan menilai arsitektur yang diajukan. Jurnal ini berfokus pada contoh spesifik dari aplikasi penyayangan inovatif dengan teknologi laser dan dalam pertanian. Pada akhir tahun 2022,
populasi dunia terus meningkat. Jumlah penduduk dunia telah melebihi 8 miliar orang. Dengan jumlah yang terus bertambah, muncul tantangan besar untuk memenuhi kebutuhan pangan secara global. Beberapa organisasi memperkirakan bahwa produksi pangan perlu meningkat sekitar 70% pada tahun 2050. Di negara maju, lahan pertanian hampir penuh, sehingga fokus utama kini adalah mengoptimalkan sumber daya yang ada. Berbagai teknik pertanian dan teknologi digunakan untuk meningkatkan hasil panen, meskipun beberapa di antaranya menyebabkan peningkatan polusi dan jejak karbon. Oleh karena itu, banyak negara industri, terutama Uni Eropa, berkomitmen pada praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya ada pertanian presisi. Pada pertanian presisi ini merupakan sebuah konsep yang menggunakan teknologi untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya di pertanian seperti air, pupuk, dan pestisida. Adanya teknologi ini dapat memungkinkan petani untuk memantau kondisi tanaman dan tanahnya secara real time, sehingga dapat mengambil sebuah keputusan yang lebih tepat untuk meningkatkan hasil panen dan meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Next. Selanjutnya ada robot otonom. Untuk mendukung pertanian presisi, teknologi robot otonom mulai diterapkan dalam sektor pertanian. Robot otonom merupakan robot yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa campur tangan manusia. Robot ini memiliki berbagai fungsi seperti menyiangi tanaman, menyemprot pestisida, serta memanen hasil panen dengan tingkat keakuratan dan efisiensi tinggi. Misalnya, robot dapat mengidentifikasi posisi tanaman dan menargetkan area tertentu untuk penyiangan dengan teknologi laser, sehingga mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia. Yang selanjutnya itu ada kecerdasan buatan atau AI. Selain robot otonom, kecerdasan buatan AI juga berperan dalam sektor pertanian. AI memungkinkan sistem komputer untuk melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti pengenalan tanaman, deteksi penyakit pada tanaman, serta memprediksi waktu panen. Dengan AI, petani dapat memperoleh informasi akurat dan cepat terkait kondisi pertanian mereka, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efektif. Next. Selanjutnya ada komputasi awan. Pada komputasi awan merupakan sebuah model yang memungkinkan pengguna untuk mengakses sumber daya komputasi, seperti penyimpanan data, daya pemrosesan, dan perangkat lunak melalui internet. Dalam konteks pertanian, komputasi awan dapat dimanfaatkan untuk menyimpan serta menganalisis data yang dikumpulkan dari robot otonom dan sensor IoT. Jurnal ini mengusulkan sebuah arsitektur yang bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai komponen robot otonom, sehingga pengguna dapat mengakses layanan cloud yang menyediakan penyimpanan data, skalabilitas, aksesibilitas berbagai data, serta analisis data. Arsitektur ini dibangun di atas robot operating system, ROS, dan FireWare atau Future Internetware, sebuah kerangka kerja komponen open source yang mempercepat proses pengembangan solusi cerdas. Next. Selain AI dan komputasi awan, jurnal ini juga membahas penerapan IoT dalam pertanian. IoT merupakan jaringan perangkat fisik yang terhubung ke internet dan memungkinkan komunikasi antara perangkat secara real time. Dalam sektor pertanian ini, IoT dapat digunakan memantau kondisi tanaman dan tanah, mengontrol sistem irigasi, serta mengumpulkan data yang berguna untuk menganalisis pertanian. Dengan adanya IoT, efisiensi operasional pertanian ini dapat meningkat secara signifikan. Selanjutnya ada keuntungan bagi petani. Adanya integrasi teknologi yang sudah diusulkan dapat memberikan banyak keuntungan bagi petani, seperti adanya peningkatan efisiensi operasional, akses yang mudah ke data, dan menganalisis data yang lebih akurat untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Next. Kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa arsitektur yang memungkinkan integrasi robot otonom ini dengan teknologi internet termasuk IoT dan komputasi awan. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi ini memberikan berbagai manfaat seperti peningkatan efisiensi, hasil panen yang lebih baik, serta aksesibilitas data yang lebih mudah. Selain itu, jurnal ini merekomendasikan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memperluas integrasi teknologi digital twin, orkestrasi big data, dan komputasi tepi dalam arsitektur robot otonom. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.